Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Dr. Gigi Veronica Maulana yang saat ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan satu ilmu yang semoga ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pada saat nanti melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik teman-teman, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman masih mau memperhatikan di layar masing-masing mendapatkan ilmu ini. Pertama, teman-teman harus bersyukur karena apa? Di masa pandemi ini, di masa kita memiliki kehidupan baru ini, teman-teman tidak perlu memakai alat pelindung diri yang seperti dilakukan oleh orang-orang garda terdepan. Garda terdepan dalam hal pelayanan masyarakat. Tidak perlu pakai baju hazmat lengkap, pakai Google dan lain sebagainya. Cukup teman-teman melakukan alat pelindung diri level 1. Apa itu level 1? Level 1 itu teman-teman hanya membutuhkan pemakaian masker dan dilengkapi dengan face shield sebagai ekstra perlindungan diri. Apa itu masker? Masker adalah alat pelindung diri untuk menutupi wajah. Dalam hal ini yang ditutupi adalah hidung dan mulut. Kenapa? Karena masker bisa menjadi proteksi masuknya kuman termasuk virus yang akibat dari cipratan orang-orang yang terinfeksi virus, ya. Kali ini banyak orang yang tidak kelihatan sakit, tapi dia sudah membawa virus. Oleh karena itu, dimanapun, saat teman-teman keluar rumah, jangan pernah lepas memakai masker, ya. Sebelum pergi ke sekolah, Ibu dokter mau menyampaikan, apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman? 1, pakai jaket kalau harus keluar rumah, ya. Kenapa? Biar baju sekolahnya ketika nanti bertemu dengan teman-teman tidak terkontaminasi kuman di saat perjalanan. Oke. Kemudian yang kedua, pada waktu di jalan kalau naik motor pakai sarung tangan, ya, pakai sarung tangannya. Kenapa? Sama. Kita bayangkan orang lagi naik motor, di depan motor kita ada yang batuk atau ada yang bersin. Nah, pada waktu dia batuk atau bersin, tidak semua udaranya akan ke depan, bisa jadi malah ke belakang. Di belakang ada kita, kena deh, ya. Kemudian selalu memakai masker, ya. Maskernya harus pakainya yang benar, tutupi hidung dan tutupi mulut, ya, sampai ke bawah dagu. Kemudian kita pakai membawa hand sanitizer. Kenapa? Pada waktu turun dari kendaraan, sebelum bertemu dengan teman-teman, kalau tidak menemukan alat untuk cuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer. Kemudian yang terakhir, karena masker ini tidak bisa menutupi wajah, maka pakailah kacamata atau face shield. Nah, ya, pakai saja kacamata atau face shield sebagai ekstra perlindungan, ya. Kemudian pada waktu di lokasi, apa yang harus dibawa nih atau disediakan oleh pihak sekolah? 1, tisu, ya. Tisu itu ada tisu kering maupun tisu basah, ya. Kemudian yang kedua seperti biasa hand sanitizer dan masker cadangan. Yang suka dilupakan adalah masker cadangan. Kenapa? Satu waktu kalau kita pakai masker yang sifatnya masker bagian telinganya itu karet, kemudian putus, ya udah seharian teman-teman jadi nggak pakai masker atau dipegang terus, kan enggak, ya. Nah, kemudian face shield, ya. Face shield ini jangan salah kaprah nih, ya. Kalau masker kelebihannya adalah dia bisa menutupi semua sampai ke samping dan ke bawah dagu, ya. Tetapi kekurangannya apa? Orang kalau ngomong suka susah, ya. Kemudian matanya nggak ketutup. Nah, terus ada yang pakai face shield. Face shield bagus, 90% terproteksi orang virus bisa masuk. Tapi hati-hati kalau hanya pakai face shield saja, lihat dari samping, ya, lihat dari bawah, dia tetap terbuka. Jadi gunakanlah masker
plus face shield untuk memaksimalkan proteksi kita. Kenapa? Karena kalau pakai masker saja tidak menutup hanya 90%, itu pun kalau memakai maskernya benar dan jenis maskernya benar. Ibu dokter mau menceritakan tentang masker kain ya. Kalau masker kain tolong dipakainya yang benar. Suka kebanyakan begini, masker kainnya cuma 1 lapis. Kalau masih pakai masker 1 lapis, tolong jaga jarak. Kenapa? 1 lapis. Tetapi kalau maskernya bisa 2-3 lapis, kan pernah ada ya masker kain depannya warna apa, belakangnya beda warna. Nah itu artinya 2 lapis, dia bisa lebih proteksinya lebih bagus ya. Silahkan teman-teman memilih pakai masker apa. Tapi kalau orang yang sakit, teman lagi batuk, teman lagi flu, lebih baik pakai masker medis ya. Kenapa? Karena masker medis itu sudah ada standarnya 3 lapis. Nah kalau 3 lapis ini memproteksi orang tidak terkena virus kita lebih baik. Kemudian apalagi ya, kalau teman-teman nanti pada waktu melepas masker, banyak yang keliru nih pas melepas masker. Pakai masker sesuai kebutuhan kita. Kalau laki-laki maskernya yang di telinga, oke, yang si karetnya tuh di telinga. Kalau hijab gimana? Jangan pakai yang di telinga, nanti ribet makainya. Tapi boleh ditambahin dengan karet penghubung, mau itu karet, mau itu rajutan, mau itu tali, terserah, tapi yang penting dia tetap ada di luar dari hijab kita ya. Kemudian pada waktu melepasnya nih, banyak yang keliru, banyak yang memakainya ditaruh di dagu. Nih Bu Dokter kasih bayangan ya, satu waktu adik-adik atau teman-teman lagi pada naik motor, tiba-tiba ada yang datang nih, tiba-tiba virusnya datang mendekat, kena ke leher. Terus teman-teman mau makan, harus melepas masker, ditaruh maskernya ke bawah ya. Akibatnya nanti satu saat dinaikin lagi ke atas, akhirnya virusnya jadi pindah ke bagian hidung dan mulut ya. Makanya hati-hati pada waktu melepas masker. Cara melepas masker begini. Bagaimana caranya untuk menyimpan masker dengan benar kalau sudah dilepas? Nih, teman-teman sudah pernah lihat kan masker seperti ini ya? Nih, kan artinya ini bagian dalamnya nih. Ya, ini bagian dalam. Kemudian teman-teman harus menyimpan karena teman-teman mau makan nih. Caranya begini, ditutupnya begini ya, Nak. Ditutup. Ya. Kalau sudah ditutup begini, teman-teman punya tas. Boleh ditaruh di bagian depan khusus untuk menaruh tempat-tempat masker atau face shield, atau ditaruh di kertas atau yang kertas biasa yang sudah bisa dilipat-lipat terus di hefter, boleh nanti tinggal dimasukin, atau kalau mau simple taruh di amplop. Jadi kalau sudah dipakai sudah dipakai karena teman-teman mau makan, masukin, tapi ingat dilipat dulu ya. Nah, udah ya. Bagaimana kalau face shield nih? Kalau face shield itu boleh pakai tempat kayak begini, boleh ya. Boleh pakai tempat yang amplop begini, boleh. Atau ternyata aduh dokter itu mah mahal, semua punya ada juga kresek. Ingat, kreseknya juga harus kresek bersih yang belum pernah dipakai untuk kantong sayur ya. Jadi bukan bekas ya. Nih lihat nih, face shield ditaruh, kita taruh di satu tempat, dibuka. Tapi biasanya kalau kita makan, keuntungannya face shield dia mudah digunakan, tidak seribet atau tidak sesulit masker. Kalau face shield tinggal taruh ke atas. Kenapa? Dia ada jeda, ada penghalang dari ketebalan karet atau ketebalan dari kacamata, menyebabkan dia tidak menyentuh kepala kita ya. Mudah kalau face shield, tidak masalah. Yang akan sulit itu adalah pada waktu kita menyimpan masker. Bagaimana dengan masker kain? Nih, masker kain juga sama. Kalau yang bagian dalamnya ini bagian kuning, warna kuning ini sama. Kalau mau disimpan, dilipat. Kalau
Dok, nggak punya kertas, nggak punya apa, tapi punya saku, boleh taruh di saku. Nih, asal bagian dalamnya tetap tertutup, ya, tidak boleh ketemu, nggak boleh begini, terus ditaruh aja, atau kalau nggak begini taruh di kepala, nggak boleh, taruh di dagu apalagi, ya, karena ini kita sudah terpapar, ya. Bagian yang ini sekarang sama ya, bagian ini juga sama. Kalau diginiin boleh, pokoknya yang penting bagian dalam ketemu sama bagian dalam. Ya, itu teman-teman ya. Semoga jadi teman-teman tahu kalau pakai masker itu makainya harus benar, ngelepasinnya benar, nyimpennya benar. Dan kalau masker kain nggak boleh berhari-hari. Setiap kali sudah dipakai langsung dicuci. Bagaimana dok dengan masker bedah? Kalau masker bedah, karena dia sifatnya bisa ini, ya dipakai selama masih terlihat bersih dan tidak bau mulut, ya pakai saja lagi besoknya. Tapi kalau ingin benar-benar clear, diganti. Kenapa? Karena masker medis ini mahal, ya. Apalagi ibu dokter suka pakai masker yang lebih tebal lagi. Waduh, buat sehari pakai bisa harus jadi milioner bu dokter, ya, gitu. Itu saja yang perlu disampaikan. Semoga teman-teman siap menghadapi kehidupan baru ini ya, dan tetap tegakkan protokol kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan ikhtiar kita dan teman-teman selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.